Drama persembahan dari kelas 7G dengan tema Serangan Umum 1 Maret. Selamat menyaksikan. Pintu teater 7G telah dibuka. Para penonton yang memilih karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Suasana pada tanggal 17 Agustus 1945 di kota Yogyakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! Merdeka! Hidup Indonesia! Merdeka! 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 Ternyata, suasana kemerdekaan itu tidak bertahan lama karena Belanda melakukan agresi militer pertama pada 21 Juli sampai 15 Agustus 1947. Dan karena ketidakpuasan mereka terhadap kesepakatan perjanjian Renville, maka pada tanggal 19 Desember 1948, mereka kembali melakukan agresi militer kedua yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta yang menjadi ibu kota Indonesia pada saat itu. Inilah Radio Republik Indonesia dengan sari berita penting. Perintah kilat nomor 01-PB-D-48. 1. Kita telah diserang. 2. Pada tanggal 19 Desember 1948, Angkatan Perang Belanda menyerang kota Yogyakarta dan lapangan terbang Magelang. 3. Pemerintah Belanda telah membatalkan persetujuan gencatan senjata. 4. Semua angkatan perang menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan Belanda. Dikeluarkan di tempat tanggal 19 Desember 1948 jam 08.00. Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Tertangkap Letnan Jenderal Sudirman. Di mana para ekstremis-ekstremis itu berada? Katakan cepat, atau saya tembak. Kami benar-benar tidak tahu, Menir. Kamu orang bohong. Saya tidak tahu, Menir. Merdeka! Mati koe. Ayo, cepat kita tolong. Suasana di salah satu pos penjagaan Belanda di perbatasan Yogyakarta.
Mau kemana kowe? Apa yang kamu orang bawa? Hanya beberapa barang dagangan saja, Menir. Sepertinya kamu orang membawa banyak barang. Baiklah, kamu orang boleh lewat. Terima kasih, Menir. Warga-warga tersebut melanjutkan perjalanannya ke Pasar Ngasem. Suasana di Pasar Ngasem yang menjadi tempat bertemunya para warga dan beberapa TNI. Piye kabarnya, Mbok? Ya beginilah Dok, katanya kita sudah merdeka, tapi kita tetap aja susah dan masih dijajah. Ya, bagaimana lagi, Mbok? Paling kita hanya bisa membantu TNI diam-diam. Ada tentara Belanda lewat. Nggih, sampun, Mbok. Kami pamit dulu. Hati-hati ya Dok. Di Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX sedang termenung memikirkan tentang kesepakatan stabilitas dan keamanan Belanda dan Indonesia yang belum tercapai sejak dideklarasikan kemerdekaan. Since declaring its independence, Dutch and Indonesia have not reached an agreement about the stability and security. Dutch plans to propose more assistance in the UN Security Council plenary, which will be held at the end of February, to destroy any movement of the extremists in United States of Indonesia. This effort aims to return the better situation for people to live in this country. Panglima Besar di tempat. Merdeka. Saya menerima laporan bahwa 1. Sektor kehidupan perekonomian dan pemerintahan rakyat mengalami penurunan. 2. Sektor militer yang tidak mampu melawan sehingga menimbulkan situasi tidak menentu di kalangan rakyat. 3. Berita dari radio dikabarkan bahwa akan diadakan sidang Dewan PBB pada akhir Februari. Maka dengan ini saya mengusulkan agar diadakan suatu serangan besar-besaran terhadap Jogja yang dilakukan pada siang hari agar dapat diketahui oleh keputusan-keputusan KTN dan selekasnya dikabarkan di radio. Sekian, merdeka. Suasana di markas gerilya Panglima Besar. Kuta Kalung, tolong buatkan surat untuk Pak Harto dan Sri Sultan. Berkenan dengan surat yang disampaikan Yang Mulia tentang serangan besar-besaran terhadap ibu kota Jogja. Saya menerima usul tersebut. Suasana di markas Subweh Kreis 103A. Merdeka! Merdeka! Saya hendak sampaikan model dari Narso dalam. Baik, Pak Harto diminta untuk ke keraton. apakah ini berkaitan dengan perintah Panglima Besar yang baru saja terima? Sudah ada perintah dari Letkol Marsudi untuk mengkondisikan segala sesuatu, Pak. Baik, saya akan menghadap. Dan Letkol Soeharto secara diam-diam menemui Sultan di keraton. Pak Harto, silakan duduk. J. Ngarso Dalem. Pak Harto, para pemimpin kita ditangkap. Belanda menganggap Republik sudah tidak ada. TNI juga dianggap ekstremis. Itu merupakan propaganda dan kebohongan yang dibuat Belanda di dunia internasional. Akhir bulan ini akan diadakan sidang Dewan Keamanan PBB yang membahas tentang nasib Republik ini. Waktunya kita tunjukkan bahwa Republik masih ada. Pak Harto, apa bisa dilakukan serangan serempak? Saya usahakan Sinuwon. Non Sewu masuk dalam akan merencanakan apa? Saya menginginkan agar TNI masuk ke dalam kota dan merebut semua tempat yang dikuasa oleh Belanda.
terutama gudang senjata yang ada di pabrik Watson. Juga tempat-tempat penting seperti stasiun dan jalan Malioboro. Kita lakukan tidak di malam hari. Berapa jam yang dibutuhkan pasukan bantuan Belanda dari luar kota Jogja? Kira-kira 4 jam. Mungkin mereka akan sampai di kota Jogja dan langsung membantu pertempuran. Pak Harto, apa kamu bisa menguasai Jogja selama 6 jam? Bisa, Sinuwun. Kalau begitu, saya perintahkan dan sekarang laksanakan. Persiapkan pasukan dengan matang. Siap, Sinuwun. Suasana di markas TNI sebelum penyerangan. Mbok, kula pamit yo. Muga-muga Indonesia menang ngelawan wong Londo. Jaga diri baik-baik ya, Mbok. Kula pasti pulang. Nggih, Nak. Amin. Semoga Indonesia dapat benar-benar merdeka setelah ini. Dek, kula tak pamit dhisik yo. Jaga anak kita ya, Dek. Nggih, Mas. Hati-hati ya, jaga dirimu baik-baik. Kami berdua akan selalu mendoakan Mas dimanapun dan kapan. Hati-hati ya, Pak. Jangan lama-lama. Ayo Mas, kita melawan wong Londo bersama. Kalah menang maupun hidup mati, kita akan selalu bersama. Yo Dek, saya juga sangat yakin pasti kita akan menang melawan Londo. Kita tidak akan terpisah. Ayo kita berangkat. Merdeka! Kita akan jegatkan senjata ke berbagai daerah yakni Malioboro, Stasiun Tugu, dan Gedung Senjata. Serangan kita laksanakan saat fajar tiba. Sandi kita Mataram menang. Dan tanda pengenal kita janur kuning. Merdeka! Merdeka! Suasana di markas Belanda sebelum penyerangan. Mereka sedang asik berpesta pora. Toen wij repatrieerden uit de gordel van Smaragd, dat Nederland zo koud was, hadden wij toch nooit gedacht. Maar ergst was het eten, nog erger dan op reis. Aardappelen, vlees en groenten en suiker op de rijst. Dan serangan umum 1 Maret pun dimulai. Akhirnya, TNI dapat menguasai Jogja selama 6 jam dan berita ini tersiar ke dunia internasional dan membuktikan bahwa Indonesia masih ada. Peristiwa ini dikenang dengan nama Jogja Kembali. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, menyatu dalam semangatku. Indonesia, detak jantungku, denyut nadiku, berpadu dalam cita-citaku. Gebiar-gebiar pelangi jinak. Wahai generasi penerus bangsa, hargailah jasa para pahlawanmu. Jadilah kau generasi emas yang berguna bagi nusa dan bangsa. Bangunlah Indonesia yang jaya, Indonesia yang maju, Indonesia yang tangguh, Indonesia yang hebat. Sekian persembahan drama dari kelas 7G. Terima kasih.